Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Asyifa Dwi Agustina dari kelas 12 PSP 1. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pola penyerangan dan pertahanan bola voli. Nah, untuk penjelasan lebih dalam, yuk kita simak bersama-sama. Sistem penyerangan ini ialah bentuk formasi penyerangan tertentu dalam sebuah tim bola voli. Dalam hal ini, terdapat 3 jenis pemain dengan tugas masing-masing, yaitu yang pertama ada smasher yang disimbolkan dengan SM, ialah pemain yang tugasnya sebagai penyerang utama. Yang kedua ada set upper yang disimbolkan dengan SU, ialah pemain yang tugasnya memberikan umpan kepada smasher. Dan yang ketiga yaitu universaler atau disimbolkan dengan U, ialah pemain yang tugasnya serbaguna. Nah, untuk formasi pertama yaitu sistem 4SM dan 2SU. SM1 berada di sebelah kiri depan dekat net. Ia bertugas sebagai smasher atau spiker kiri, biasanya menyerang dari area kiri lapangan. SU1 ada di tengah depan, yaitu sebagai setter utama. Tugasnya mengatur alur bola dan mengumpan dengan akurat ke smasher. SM3 berada di sebelah kanan depan. Ia adalah smasher kanan, biasanya melakukan serangan dari sisi kanan lapangan. Kemudian di bagian belakang ada SM4 di belakang kiri, bisa berperan sebagai penerima servis dan pertahanan. SU2 di belakang tengah menjadi setter cadangan atau membantu pengaturan serangan jika bola datang ke belakang. Dan SM2 di belakang kanan, biasanya juga membantu menerima servis lawan. Formasi yang kedua yaitu sistem 4SM, 1SU, dan 1U. Nah, di sini SM1 masih di depan kiri. Universal di depan tengah, artinya pemain ini serba bisa bertahan sekaligus menyerang dari tengah. SM3 ada di depan kanan. Kemudian di bagian belakang, SM4 di belakang kiri, berfokus bertahan dan menerima bola. Kemudian SU di belakang tengah, tetap berperan mengatur serangan meskipun posisinya jauh dari net. Kemudian yang SM2 di belakang kanan, juga bagian pertahanan. Nah, formasi yang ketiga yaitu sistem 5SM dan 1SU. Di sini SM1 tetap di depan kiri, SU kini berada di tengah depan. Ini posisi strategis karena setter mudah memberi umpan ke smasher kiri maupun kanan. SM3 di depan kanan. Dan di bagian belakang, SM4 di belakang kiri, SM5 di belakang tengah, biasanya berperan sebagai libero atau defender yang fokus menerima bola pertama dari lawan. Kemudian SM2 di belakang kanan. Nah, kemudian kita akan membahas pola pertahanan pada permainan bola voli. Pertahanan sendiri adalah dasar utama untuk menjalankan serangan balik ke tim lawan. Serangkaian serangan tidak dapat dilakukan dengan produktif jika pola pertahanannya tidak sempurna, seperti passing, smash, ataupun servis bola. Nah, formasi yang pertama yaitu formasi 1, 3, dan 2. Maksudnya yaitu adalah satu pemain bertugas sebagai pemain blok, kemudian 3 pemain sebagai pertahanan daerah tengah, dan 2 pemain sebagai pertahanan belakang. Sistem pertahanan ini berguna untuk menghadang bola jatuh dari net lawan, smash lemah, ding, dan blessing serangan lawan. Pemain tersusun membentuk pola huruf W. X3 berada di depan tengah atau di tengah depan, bertugas sebagai bloker utama untuk menghadang smash lawan. X4 di depan kiri dan X2 di depan kanan. Keduanya juga bisa membantu blocking atau menutup arah serangan samping. X6 berada di tengah di belakang, jadi penjaga utama area belakang. X5 di belakang kiri dan X1 di belakang kanan, bertugas menutup bola-bola hasil tipuan atau drop shoot atau bola smash ke samping. Nah, pola pertahanan bola voli selanjutnya ialah sistem formasi 2, 2, dan 2 atau blok 2 pemain. Pola permainan bola voli ini maksudnya ialah 2 pemain bertugas sebagai pemain blok, kemudian 2 pemainnya lagi sebagai pertahanan daerah tengah, dan 2 pemain sebagai pertahanan belakang. Di sini X3 tetap di tengah depan sebagai bloker utama. X4 di depan kiri dan X2 di depan kanan berperan sebagai bloker samping. Garis hijau menunjukkan area blocking dari samping kiri dan kanan. X5 dan X6 di belakang kiri dan belakang tengah bertugas mengantisipasi smash yang melewati bloker. X1 di belakang kanan untuk menutup serangan dari samping. Dan ada tanda panah merah di X2, artinya pemain di posisi kanan depan bisa maju atau mundur sesuai kebutuhan. Maju untuk blocking, mundur untuk bertahan jika lawan melakukan tipuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.